Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang Sultanah Syafiatuddin. Kematian Iskandar Sani, seorang pangeran Pahang yang ditunjuk menggantikan raja legendaris Aceh, Iskandar Muda, menimbulkan geger pada pertengahan abad ke-17. Pasalnya, pria tersebut wafat pada 1641 tanpa meninggalkan putra-putri sebiji pun. Namun, Kesultanan Aceh, salah satu kerajaan terbesar di utara Pulau Sumatera yang telah berdiri sejak ratusan tahun sebelumnya pada 1507 di ujung tanduk. Dalam situasi seperti itu, para ulama, tokoh, dan pemuda kerajaan saat itu harus mengambil keputusan siapa yang harus menggantikan Iskandar Sani. Nasab keturunan Iskandar Sani yang berasal dari kerajaan Pahang membuat para tokoh pribumi Aceh enggan mempertimbangkan saudara-saudaranya dari semenanjung Melayu sebagai calon raja. Mereka khawatir kerajaan Aceh akan diambil alih penguasa dari kerajaan-kerajaan Melayu seperti Johor, Perak atau Pahang. Kandidat yang mengemuka saat itu adalah putri Iskandar Muda yang bernama Putri Seri Alam Iskandar Sani yang saat itu berusia 29 tahun. Menurut Tiar Anwar Bakhtiar, seorang dosen sejarah pada STI Persis Garut, dalam tulisannya untuk Republika pada 2014, selain memiliki kecakapan dari segi agama dan ilmu pengetahuan untuk mengelola negara, Putri Seri Alam adalah anak dari isteri raja, sehingga akan sangat memahami bagaimana kerajaan dikelola. Saat itu, Putri Seri Alam sejak kecil sudah didorong ayahnya belajar kepada para ulama dan ilmuwan kerajaan. Menurutnya, di antara guru-gurunya adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Faqih Zainul Abidin Ibnu Daim Mansur, Syekh Kamaluddin, Syekh Alaiddin Ahmad, Syekh Muhyiddin Ali, Syekh Taqiyuddin Hasan, Syekh Saifuddin Abdul Qahar dan lainnya. Putri Seri Alam juga menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu. Tak berhenti di situ. Ia juga dikenal memiliki pengetahuan mendalam soal ilmu fikih, sejarah, mantik, falsafah, tasawuf dan sastra. Meski begitu, di kalangan ulama muncul perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan memimpin kerajaan. Nuruddin Ar-Raniri, salah satu ulama yang paling disegani di Aceh saat itu, menilai kondisi tak memberikan pilihan lain, dan ia memegang pendapat bahawa perempuan boleh jadi pemimpin selama ia memiliki kualitas-kualitas yang dibutuhkan. Ia menilai kualitas-kualitas seperti amanah, adil dan memiliki keluasan ilmu sudah ada dalam diri Putri Seri Alam. Pandangan Ar-Raniri tersebut kemudian diamini sebagian ulama dan didukung para tokoh yang kala itu dikenal sebagai golongan orang kaya, dalam tanda kutip. Dan Putri Seri Alam naik tampuk. Ia kemudian digelari Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Menurut sejarawan Syerbanu Al-Latif Khan, dalam tesisnya untuk London University yang berjudul The Sultanah of Aceh tahun 2009, Syafiatuddin punya beban warisan kejayaan yang tergolong berat. Ayahnya, Iskandar Muda, adalah satu sultan paling berjaya dalam sejarah kesultanan. Ia ternama dalam ekspedisi militer yang berhasil meluaskan rentangan wilayah kerajaan Aceh dari pesisir Minangkabau hingga semenanjung Malaysia. Sepanjang masa kepemimpinan Iskandar Muda dari 1607 hingga 1636, Kesultanan Aceh mengalami kejayaan yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Selain itu, kawasan Selat Malaka Tengah tak sejenak kala Saifuddin naik singgah sana.
Perusahaan-perusahaan kolonialis dari Belanda dan Inggris sedang gencar-gencarnya merebut jalur dagang di Selat Malaka. Berbagai blokade jalur dagang dan pelabuhan dilakukan. Darah-darah ditumpahkan. Berbeda dengan ayahnya, Saifuddin tak sedemikian memiliki keahlian di bidang kemiliteran dan tak gemar berperang. Namun ia mengkompensasi hal itu dengan diplomasi yang cermat, membangun aliansi dan mencari dukungan untuk menghalau ancaman-ancaman terhadap kerajaan. Surat-surat Saifuddin untuk berbagai pihak banyak yang masih bertahan hingga saat ini dan menggambarkan kelihayannya berdiplomasi. Negara-negara Eropah seperti Portugis, Inggris, Spanyol dan Belanda dan Turki Utsmani seluruhnya memiliki catatan tentang Saifuddin menyusul kebiasaannya bersurat tersebut. Kecakapannya berdiplomasi berhasil menjaga Aceh di rongrong kekuatan-kekuatan kolonialis selama 34 tahun masa pemerintahannya. Seperti yang dikatakan orang, ingatlah dua hal dalam hidup, yakni Tuhanmu dan kematian. Lupakan dua hal dalam hidup, yakni kebaikan yang telah engkau lakukan dan keburukan yang dilakukan orang-orang terhadapmu, agar kesadaranmu tetap jernih dan tenang. Tulisnya dalam surat kepada Gubernur Jenderal Batavia, Johan Matsuyker pada 1659 untuk menawarkan perdamaian dengan pihak Belanda. Kendati dalam sejumlah kesempatan, Ratu juga tak ragu menggunakan jalur perang guna menegaskan kedaulatan wilayahnya. Dua peristiwa yang menggambarkan hal itu adalah saat Sultanah memerangi VOC di Perak dan pantai barat Sumatera kerana menganggap VOC telah melanggar kedaulatan Aceh. Sultanah juga dikenal kerana mendorong kemajuan lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Ia tercatat memajukan Jami' Baitur Rahman di Banda Aceh. Demikian juga dayah-dayah pesantren di seluruh daerah wilayah kekuasaan Aceh. Dibantu Ar-Raniri dan Abdul Rauf As-Singkili sebagai mufti kerajaan, Saifuddin tercatat sebagai pemimpin yang adil dan cerdas. Saifuddin juga disebut tak sedemikian represif terhadap para penentangnya. Tiar menuliskan, para ulama yang sempat menolak kepemimpinannya yang berjumlah sekitar 300 orang dibiarkan pindah dari Banda Aceh untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya Syekh Abdul Wahab diizinkan hijrah ke Tiro dan mendirikan dayah di sana. Dayah Syekh Abdul Wahab ini berkembang sangat pesat menjadi salah satu dayah terbesar di Aceh. Saifuddin tidak mengganggu perkembangan dayah ini walaupun pendirinya berseberangan dengannya. Pada masa kepemimpinan Saifuddin, para ulama juga didorong menelurkan karya-karya yang masih dijadikan rujukan hingga kini. Syekh Ar-Raniri misalnya menulis kitab Hidayatul Iman fi Fadilatil Mannan dalam bahasa Melayu sesuai permintaan Saifuddin. Abdurrahman As-Singkili juga menulis kitab yang kemudian diberi judul Mir'atul Tullab fi Tashihi Ma'rifatil Ahkam serta 9 kitab lainnya. Sementara Syekh Daud Ar-Rumi menulis risalah Masailil Muhtadin di Ikhwanil Mubtadi atas permintaan Sultanah. Kitab-kitab itu kemudian dianjurkan agar dibaca masyarakat umum karena isinya diperuntukkan bagi kalangan awam. Sultanah juga melanjutkan kebijakan pendahulunya membuka lembaga-lembaga pendidikan bagi perempuan. Tiar Anwar Bakhtiar menuliskan bahawa kebijakan itu berimplikasi pada pembukaan kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut ikut ambil bagian dalam berbagai bidang pekerjaan yang memungkinkan mereka melakukannya. Sedangkan Latif Khan mencatat bahawa pada masa pemerintahan Sultanah Saifuddin, Balai Majlis Mahkamah Rakyat akhirnya tak melulu diisi kaum lelaki. Puluhan perempuan juga masuk dalam lembaga setingkat parlimen tersebut. Terlepas dari statusnya sebagai perempuan yang dibatasi dari memimpin ritual-ritual keagamaan, Saifuddin juga tak melakukan pemisahan antara politik dan agama. Ia kerap merujuk dirinya sebagai penegak hukum-hukum Allah.
Tak heran, Syafiatuddin juga terkenal dengan kesalehannya. Al-Mutawakkil, seorang pengelana Muslim dari Timur Tengah mengenang, sempat dijamu oleh sang sultanah saat berkunjung ke Aceh. Ia seorang Muslimah sempurna yang sangat baik hati dan dermawan. Ia pandai membaca. Saat itu keahlian membaca tak jamak di kalangan perempuan dan menguasai ilmu pengetahuan. Tulis Al-Mutawakkil pada abad ke-17. Para penulis Belanda juga mengenang bahawa saat Ramadan tiba, Syafiatuddin tak pernah lepas berpuasa kecuali bila ada halangan. Ia kerap meminta maaf kepada para tamu tatkala tak bisa menyajikan makanan dan minuman pada siang hari Ramadan. Sultanah Syafiatuddin juga mempraktikkan toleransi beragama dengan mengizinkan sejumlah rahib Fransiskan mendirikan gereja guna melayani para pemeluk Katolik di Aceh. Secara khusus, Syafiatuddin mendidik dan menggembleng 3 perempuan yang ia rencanakan bakal menggantikan dirinya. Di antaranya Putri Naqiyah, Putri Raja Setia dan Putri Punti. Silsilah ketiga perempuan tersebut berbeza-beza menurut para sejarawan. Sebahagian meyakini Naqiyah adalah anak angkat Syafiatuddin dan 2 lainnya adalah putri kandungnya. Lainnya menilai Putri Punti adalah anak angkat. Sebahagian menilai ketiga putrinya tak punya hubungan kekerabatan langsung dengan beliau. Syafiatuddin akhirnya berpulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang Sultanah Syafiatuddin. Kematian Iskandar Sani, seorang pangeran Pahang yang ditunjuk menggantikan